yaitu rahangnya, di mana tekanan dari rahang makhluk besar ini bisa mencapai 2 ton. Wow. Menggunakan bius adalah hal yang cukup beresiko karena bisa membuat buaya gagal jantung hingga mati. Akhirnya kami menggunakan teknik lama yang biasa digunakan untuk mengamankan buaya, yaitu menjerat mulutnya dengan tali hingga nantinya kita menutup mulutnya, kemudian membuat mulutnya tertutup hingga bisa mengangkat buaya ini bersama-sama ke kandang yang baru. Kami percayakan Om Tio untuk membuat simpul jerat. Ya, karena dia yang paling ahli mengenai tali temali, jadi Panji memperhatikan dari jauh. Om Tio juga adalah seorang expert atau ahli dalam menangani buaya, teman-teman. Dengan tenaga yang kuat, buaya ini melawan dengan membantingkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, membuat saya dan Om Tio harus memasang safety tambahan. Dede Inon dan seorang zookeeper membantu kami di belakang sambil mengurai tali agar tidak kusut. Proses ini harus dikerjakan dengan sabar dan penuh kehati-hatian serta ketelitian, di mana tujuan kami melakukan pemindahan adalah untuk kesejahteraan hewan ini, bukan menyakiti hewan ini. Buaya ini terus melawan dan gak kehabisan tenaga. Malah makin lama anehnya buaya yang satu ini kok justru makin gesit gerakannya. Oke, kalau gitu Panji bakal lebih serius buat nanganin hewan besar yang satu ini. Agar bisa lekas segera kita pindahkan ke kandang yang lebih luas lagi, teman-teman. Aduh, simpul kedua yang Om Tio jeratin putus dan lepas. Oke, Panji harus ngelakuin tindakan yang agak ngaco nih. Ya, saat Panji hendak menarik ekornya agar lurus, tiba-tiba buaya ini berbalik. Kepala buaya masuk ke selah kaki kanan dan kiri, menghantam kaki kanan saya dan mengibaskan gigi ke arah kaki kiri hingga celana saya robek. Nah, kalau teman-teman bingung lihat badan Panji bisa gerak sendiri-sendiri buat menghindari serangan dari buaya ini. Nah, apalagi mulut buaya tiba-tiba ketutup ketika mau gigit kaki Panji. Hehehe. Itu adalah faktor X yang saya miliki, teman-teman. Gak semua orang diberkati dengan kelebihan seperti ini. Alhamdulillah. Doa anak istri, ibu, ayah, dan keluarga yang ingin saya kembali dengan selamat juga menjadi kekuatan tambahan yang lebih dahsyat dari sekedar faktor X yang saya miliki. Jadi, tanpa itu semua, mohon untuk tidak meniru apa yang saya lakukan. Santai dah, jangan ditahan. Lemesin aja, santai, santai. Lagi maju dulu. Ini dari depan. Kenapa? Kenapa? Slow banget dianya. Manji itu tipis sama. Nah, ini kita lagi berusaha untuk masang safety di bagian paling bahaya yang ada di seekor buaya, itu adalah di mulut. Jadi mengapa harus profesional yang melakukan? Karena tadi teman-teman bisa lihat ketika kita melakukan safety awal dengan menyangkutkan tali ke mulutnya, dia ngamuk. Dan ternyata makin kita lawan, makin kita lihat dia ngeluarin tenaga. Cuma nanti ini aku mau nanya sama Bapak Iwan selaku manajer pengelola dari Lembang Park and Zoo. Nah, beliau adalah pihak yang meminta kami untuk membantu Lembang Park and Zoo sebagai ahli yang bisa memindahkan, maaf ya, bilang ahli walaupun tidak tersertifikasi, tapi nggak ada sertifikasi pawang di Indonesia ya. Gitu. Jadi kita membantu Pak Iwan dan Lembang Park and Zoo tulus dan ikhlas demi hewannya. Dan kita mau pindahin kemana setelah ini Pak Iwan? Kita ke rumah barunya di sebelah sana yang lebih besar. Di sebelah sana yang lebih besar ya Pak ya, yang memang standar dari konservasi sendiri emang seperti itu ya Pak. Itu. Jadi nanti abis itu kita bareng-bareng sama Dream Team kita pindah ke sana biar si buaya ini juga, si Panjul namanya, itu bisa lebih nyaman lagi. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin melihat Panjul, buaya yang kita mau pindahkan ini, buaya ini ada di Lembang Park and Zoo yang ada di Lembang, Bandung Barat, dan kalian bisa datang ke sini setiap hari ya Pak ya, bukanya? Betul, dari jam Senin sampai Jumat itu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. di reptil area ya Pak ya? Dan Sabtu dan hari Minggu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oh, nah itu dia
ya teman-teman. Jadi silakan datang untuk belajar mengenal hewan-hewan dilindungi dan hewan-hewan endemik dan eksotik yang ada di Indonesia, baik di Indonesia maupun di dunia juga ada. Oke Pak, aku bantu contohnya Pak ya. Makasih Pak Iwan, kita bekerja lagi Pak. Kapan mau ditambah? Ini bantuin deh kan, buntutnya doang. Oke, Ivan, kita ngobrol-ngobrol dikit dong Kak. Nah ini sebagai komandan dari rescue pemindahan buaya dari satu kandang kebun binatang ke kebun binatang lain, mungkin pernah nggak Irfan lakuin sebelumnya dari pengalaman? Ini pengalaman saya pertama dan mungkin bisa terakhir. Repot juga. Berpikir sesimpel yang biasa kita lihat di TV-TV, tapi ini tadi lu gila loh Ji. Lu anak buah gue paling hebat. Dari komandan saya belajar. Itu anak buah kita lagi ngapain Lagi, Ji? buat lagi. Nah izin Pak Iwan. Nah ini menghindari dari ini dari asumsi ya, asumsi orang yang kenapa sih kok Lembang Park and Zoo nggak menggunakan bius untuk memindahkan buaya besar ini. Ya, satu hal yang harus diingat adalah bius terhadap reptil itu tidak terlalu baik bekerjanya, terutama untuk buaya ya. Kalau misalkan ke mamalia atau ke burung ya, itu memang lebih bagus gitu lah. Tapi kalau untuk reptil, justru malah kalau kadar atau dosisnya nggak pas, itu bisa bunuh si buaya. Oh gitu. Ya. Nah ini kan jaraknya dari satu kandang ke kandang lainnya tuh beruntung Dekat-dekat kalau jauh berapa lama buaya bisa diperlakukan seperti itu? 1 hari. Kalau lewat dari 1 hari biasanya kita akan bikin kayak kotak dulu ya Pak, kotak yang panjang untuk bawa dia untuk biar dia tuh lebih nggak bisa banyak gerak gitu, jadi terbatas gerakannya. Kotak panjang gitu tuh udah standar kayak gitu. Oke. Perlu dikasih air terus nggak sih kayak kita injak ini ya? Kalau lumba-lumba kan harus. Yang penting jangan terlalu over panas aja gitu, panas lama gitu. Ayo Kak, cobain lagi. Oke, guys. Belok. Kiri. Itu banget Anda. Awas saya rumput ya. Oh dilepas ya? Mana ada ini? Ini nanti dia lemparnya ke sana. Ini kalau ada orang semua clear. Teman-teman kameramen. Kita ada mana kita? Ya. Masuk kiri. Tiga. Sip. 1, 2, 3. Oke. Kita tidak narik tarinya. Tarik. Teman-teman. Udah masih depan di. Wah, nyangkut teman-teman. Lepas talinya. Itu sudah kok. Kan sudah lepas kok. Alhamdulillah, jadi tadi kita pengen ngarahin si buayanya masuk ke kolam air tuh di ujung sana. Cuma ternyata dia lebih ke pojok ya. Dia menghampiri kita semuanya, hanya bubar dia ke sana. Mungkin dia mau ke kandang dia sebelumnya. Ya dia nyembur karena sebelumnya mungkin. Gitu nggak sih? Nggak seperti itu. Naluri aja.